Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini perkenalkan, nama saya Fahria Triastuti, merupakan mahasiswa Prodi Ahwalus Shakhsiyah International Program tahun 2017. Jadi di sini kami dari program studi Ahwalus Shakhsiyah akan sedikit mengulik lah, kita akan bercerita, kita akan berbicara, ngobrol santai aja gitu bersama pembicara kita pada siang hari ini, Ustadz Muhammad Rum Sibli, SAG MAG. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Ya, gitu. Ustadz udah lama nggak ketemu Ustadz. Ya, selama pandemi ini. Kita nggak pernah ketemu ya. Kangen mau mahasiswa. Iya. Kalau ada mahasiswa gimana? Tapi kalau nggak ada juga kayak betul. Kurang gitu ya. Gitu. Bagaimanapun lebih nikmat, lebih sayang kalau ketemu langsung mahasiswa. Iya jelas, lebih nikmat kalau ketemu langsung. Tapi kondisi mungkin dengan lewat seperti ini ya. Iya. Saling menjaga dulu ya kita sekarang Ustadz. Ustadz sendiri bagaimana kabarnya? Ustadz? Alhamdulillah sehat, keluarga saya sehat. Alhamdulillah. Dan sudah vaksin. Oh alhamdulillah sudah vaksin ya. Pengajar ya sekarang ya, iya. sedang mengajar ya. Semua yang pelayan publik sudah harus divaksin. Oke. Jadi teman-teman juga harus vaksin ya teman-teman, nanti kalau sudah di saatnya kita vaksin mengikuti aja pemerintah seperti gitu. Oke, baiklah, pada siang hari ini Ustadz, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai hukum waris yang ada di Indonesia, seperti itu. Ustadz sebagai dosen tetap ya di program studi Ahwalus Shakhsiyah ini, yang mana program studi Ahwalus Shakhsiyah ini merupakan program studi hukum keluarga. Nah, teman-teman nih, hukum keluarga merupakan salah satu bentuk dari hukum privat. Nah, hukum privat ini adalah hukum yang mengatur antara perseorangan dengan perseorangan gitu. Kan kalau hukum publik itu kan hukum mengatur tentang antara negara misalnya atau antara negara dengan masyarakatnya. Nah, hukum privat ini yang mana di dalamnya ada hukum keluarga. Nah, kita itu harus ada banyak hal yang diatur kan. Misalnya ada yang sering teman-teman dengar nih, ada perkawinan, ada perceraian, ada juga tentang hak asuh anak. Nah, bahkan ada juga waris gitu. Kenapa kita harus mengetahui tentang hukum waris gitu kan? Karena yang namanya keluarga, namanya manusia ya, sudah kodratnya akan meninggalkan dunia ini. Dan apa-apa yang dimiliki oleh manusia ini, ketika ia sudah berkeluarga, maka akan diwariskan kepada penerusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa kita harus mengetahui hukum waris? Seperti itu. Kalau menurut Ustadz sendiri nih, penting gak sih Ustadz sebagai, entah sebagai masyarakat ya, individu, atau secara umum nih, atau secara khusus juga sebagai mahasiswa ya, kita harus tahu mengenai hukum waris itu sendiri. Menurut Ustadz gimana? Betul, ini adalah salah satu ilmu yang nanti, ini adalah setengah dari ilmu ya, bahwa hukum waris ini nanti adalah sesuatu yang sering sekali sebenarnya, yang paling sering dipakai oleh masyarakat. Bahkan ini sudah menjadi hukum negara. Artinya apa? Sudah hukum positif. Apa yang kita lakukan dengan waris sudah harus sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh negara. Nah, kenapa ini begitu penting ya kita belajar waris? Ingat bahwa Islam menginginkan keluarga itu keluarga yang kuat. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilallah min mu'minul dhaif. Jadi orang beriman yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Makanya dengan harta, nah, termasuk diantaranya dalam hal ekonomi, maka lebih dicintai. Kenapa demikian? Karena dengan apa yang hari ini yang tidak diselesaikan dengan harta? Kayaknya banyak sekali. Semua sektor betul. Itu diselesaikan dengan harta. Apapun kita lakukan juga memerlukan harta. Iya. Untuk menjadi orang yang hebat juga perlu harta. Untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi juga harus dengan harta. Bahkan hal yang remeh-temeh kita memerlukan materi ya. Iya. Bahkan ke belakang saja kita harus bayar. Iya benar. Nah, untuk beribadah juga harus dengan harta. Iya.
Maksudnya apa? Kita pengen baju yang bersih suci, kita perlukan juga perlu dengan materi. Apalagi kita mendirikan masjid yang bagus, layak untuk ibadah, juga perlu dengan harta. Nah, untuk menghidupi keluarga kita dengan baik, layak, nah itu juga dengan harta. Yes. Oleh sebab itu, makanya harta ini diatur oleh Allah sedemikian detailnya, diantaranya dalam hal waris. Karena apa? Waris ini sesuatu yang sesuatu yang penting, karena akan meninggalkan generasi yang kuat. Iya. Meninggalkan generasi yang kuat. Jangan sampai generasi yang akan datang itu generasi yang lemah. Iya. Minimal dalam sisi harta ini ya. Oleh sebab itu, dan Allah juga sangat tahu tentang makhluknya ini, bahwa manusia itu sangat mudah terganggu, tergantung, dan mudah konflik dengan harta. Ini ya, benar. Oleh sebab itu, kenapa Quran itu mengatur dengan detail masalah waris ini. Gitu. Jangan sampai nanti akan datang ada generasi yang ditinggal oleh orang tuanya justru jadi peminta-minta. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-yadu ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh sebab itu, maka generasi akan datang itu harus kuat, minimal dengan harta. Yaitu harta. Karena generasi akan datang yang memerlukan harta itu banyak. Untuk pendidikan anak cucunya itu perlu, anak dan cucu-cucunya dan keturunan berikutnya dengan harta ini penting. Ada satu firman Allah dalam surat An-Nisa ini nanti banyak nanti waris itu kaitannya dengan surat An-Nisa. Oh iya. Wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau dalam pembagian waris datang kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta waris itu dan bicaralah kepada mereka dengan yang baik. Ini masih berlanjut lagi dalam ayat berikutnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Nah, ini dia. Ini artinya apa? Waris itu sangat berhubungan dengan jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, nah, minimal dengan harta ini. Maka Allah sangat concern ya. Iya. Ini Mengatur, kalau nggak diatur ini wah iya, bahaya. Iya, Gitu dia ya. Iya. Jadi gitu teman-teman, kenapa kita itu harus tahu dan benar-benar paham gitu mengenai waris, dan mengapa Allah memang mengatur seperti itu dalam Islam seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Ustadz, di Indonesia sendiri itu belum ada undang-undang yang dikodifikasi khusus tentang waris. Jadi waris ini nanti dipilih umat muslim mengikuti kompilasi hukum Islam. Nah, selain itu biasanya mengikuti ke KUH Perdata. Jadi bahkan ada juga yang masih mengikuti hukum adat, Ustadz. Sangat menarik gitu kan. Ditambah adat di Indonesia ini sangat banyak gitu, Ustadz, seperti itu. Jadi mungkin masyarakat yang tidak mengetahui misalnya kayak tidak terlalu khusus tahu gitu, terlalu dalam, maka mereka mungkin akan mengikuti hukum adat seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita di sini akan bertanya kepada Ustadz Rum tentang beberapa pertanyaan yang mana ini sudah ditanyakan oleh teman-teman seputar hukum waris. Nah, ada pertanyaan pertama, yaitu mengenai tadi sudah disebutkan. Nah, ada yang menarik nih Ustadz, yaitu ada yang bertanya hukum waris itu di era modern ya. Seperti yang sudah dipelajari di kuliah nih Ustadz, di hari-hari kuliah, bahwasanya laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada perempuan. Nah, betul. Banyak yang mempermasalahkan hal ini Ustadz ternyata. Lah, kalau seperti itu, ada yang berkata, ada yang menjelaskan bahwasanya karena laki-laki ini kepala rumah tangga yang bekerja, yang menghidupi seperti itu. Namun jika dilihat dari konteks zaman sekarang Ustadz, bukannya banyak juga perempuan yang sudah menghidupi keluarganya sendiri seperti itu. Jadi ini gimana Ustadz korelasi antara hal ini? Karena banyak yang salah interpretasi itu Ustadz, hal seperti ini. Jadi gimana Ustadz menurut saya? Iya betul, ini memang sering terjadi. Pertama karena di Indonesia ada dua hukum.
Sistem ada 3 hukum tadi sudah disebutkan ya. Dan ini berjalan pertama hukum adat. Dan ini diakui sama undang-undang ya, hukum adat itu bisa berlaku di masyarakat kita. Dan jika diputuskan dengan hukum adat pun negara juga mengakui. Yang kedua hukum perdata, KUH perdata. Ini juga mengatur tentang waris. Waris ya diatur. Termasuk diantara hukum Islam yang terakhir. Dan alhamdulillah sekarang hukum Islam dalam hal waris ini sudah diatur lebih detail dalam KHI ya. Iya, dalam kompilasi hukum Islam. Walaupun ini masih dalam bentuk kepres, tetapi saat ini masih satu-satunya sumber hukum yang masih bisa dipakai. Dan dikuatkan pemanfaatannya, penggunaannya untuk menyelesaikan banyak kasus waris ini di pengadilan agama. Kalau dulu kita kalau sedang ada masalah waris di antara orang Islam itu memilih mau di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Tapi kita sekarang sudah semua urusan umat Islam itu harus diselesaikan di pengadilan agama. Nah, termasuk diantaranya masalah waris. Kaitannya tentang tadi ya, karena 3 hukum ini ada, maka nanti konsepsinya juga berbeda. Adat nanti kita akan menyesuaikan dengan adat masing-masing. Yaitu misalkan di Indonesia ini ada 3 hukum sistem kekeluargaan. Ada apa ya tadi, patrilineal yang lebih kepada garis keturunan ayah. Ada matrilineal, ini lebih condong kepada garis keturunan ibu. Ada yang bilateral, ada apa ini keduanya. Nah, Islam ternyata yang di Indonesia khususnya yang sudah dikompilasikan dalam kompilasi hukum Islam itu lebih dekat dengan bilateral. Bilateral. Artinya mengakui waris dari 2 sisi. 2 sisi ya? Iya. Cuman apa bedanya? Yang bedanya seperti yang kamu tanyakan tadi. Cuman bedanya adalah nanti yang diperoleh menjadi beda itu saja. Tapi dua-duanya akan tetap memperoleh waris dan bisa saling mewarisi. Nah, kenapa sekarang pertanyaanmu tadi? Kenapa di umat Islam waris Islam kok cewek lebih sedikit? Atau paling mudah adalah kalau bahasa Jawa ya, segendong saya lupa istilahnya. Aduh, saya bahasa Jawa, mohon maaf Ustaz. Segendong dan sepikulan. Kalau perempuan dapat 1 gendong, laki-laki dapat sak pikul. Pikul itu biasanya kalau orang mikul itu 2 ya, 2 1 kan berarti dapat 2. Perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Nah, artinya apa? Perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian. Nah, walaupun demikian loh ya, apa yang sudah dikodifikasi di Indonesia dalam hukum waris yang dikompilasi hukum Islam itu jauh lebih perolehan perempuan jauh lebih besar daripada hukum waris Islam yang masih murni ya. Oh, seperti itu ya. Karena apa? Karena di hukum waris Islam di Indonesia masih mengenal harta gonogini. Dan ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam pasal 85 dan selanjutnya, atau di dalam Undang-Undang Nomor 174 pasal 35. Itu mengatur tentang gonogini ya. Yang ini harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Di dalam pernikahan. Itu disebut dengan gonogini. Termasuk semua harta yang diperoleh sebelum apa yang sudah diperoleh oleh seorang baik suami maupun istri dalam sebelum pernikahan itu juga masih menjadi haknya masing-masing. Apa kira-kira? Misalkan waris dari orang tuanya dulu, itu masih punya haknya masing-masing. Hadiah. Ya itu sendiri. Itu juga itu untuk sendiri. Punya sendiri itu ya. Bisa digabung. Apalagi misalkan mahar. Itu juga masih punya istri saja. Suami tidak punya hak. Ya. Apa yang masuk gonogini itu harta yang nantinya begitu harus dibagi, ini harus dibagi 2. Perempuan setengah, laki-laki juga setengah. Begitu gonogini sudah diberikan, baru nanti waris dibagikan. Artinya apa?
kalau seorang suami atau istri nih, misalkan lo ya kok berpisah, atau berpisah dalam arti cerai atau dalam arti meninggal, dalam bentuk waris, maka perempuan atau laki-laki masih jadi penguasa ekonomi. Selain dapat setengah, dia akan tetap mendapatkan bagian warisnya. Jadi tidak ada yang itu tidak ada yang keistimewaannya di gitu Indonesia, ya? tidak. Iya. Pertanyaannya adalah, loh, walaupun demikian, laki-laki perempuan kan masih tetap berbeda. Iya, Kenapa ini berbeda? Kaitannya dengan hak dan kewajibannya yang berbeda. Ingat, waris itu tidak hanya perolehan harta, tetapi tanggung jawab. Oh iya, tanggung jawab dari harta itu sendiri. Misal, kenapa kok tanggung jawabnya? Kalau laki-laki kenapa dia dapat banyak? Karena tanggung jawabnya besar. Selain dia harus ngurusi keluarganya, nafkah keluarganya, dia juga harus bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Ya, Mas. Ya, kedua orang tuanya itu masih tanggung jawab. Apalagi dia juga bertanggung jawab kepada saudara-saudara perempuannya. Oh iya. Kalau berapa perempuannya kok belum mandiri, masih ada dalam kekurangan, sedangkan dia masih banyak harta, dia masih punya tanggung jawab itu. Tetapi kalau perempuan, di mana tanggung jawabnya? Dia tanggung jawab hanya kepada suaminya saja. Iya, Bahkan kalau sudah keluarga, semua urusan nafkahnya itu ditanggung suaminya. Dia bahkan tidak perlu apa-apa, sudah diberikan. Ini sebenarnya bentuk sayangnya Allah. Ternyata selain dia mendapatkan nafkah dari suaminya, dia juga masih dapatkan waris dari keluarganya, walaupun tidak sebanyak laki-laki, karena tanggung jawabnya. Iya. Nah, misalkan lah ya nanti orang tuanya kok sedang kesusahan, siapa yang bertanggung jawab pertama kali? Iya pasti. Laki-laki, anak laki-laki. Nah, inilah jangan dilihat bahwa kejelian perolehan setengah perolehan dari laki-laki ini hanya sekedar hak. Ini juga dilihat dari tanggung kewajiban jawabnya. dan tanggung jawabnya, iya seperti itu. Nah, inilah begitu kenapa Islam mengatur demikian agar keluarga ini tetap utuh. Jangan sampai keluarga ini hanya inti saja. Inti saja itu apa? Anak, suami istri dan orang tua. Tidak hanya itu saja. Dia lebih luas lagi sehingga satu keluarga itu akan terjamin satu dengan yang lainnya, tanggung jawab dan hak-haknya. Ingat, hari ini kenapa banyak orang-orang terlantar, di antaranya putusnya hubungan keluarga. Nah, itu dia. Jadi ya waris itu memang kenapa Allah sangat concern sekali dengan waris ini, dan bahkan di Quran itu sangat detail. Ada bagian waris namanya Dawil Furuj. Yang angkanya sudah jelas sekali itu. Ada lagi Dawil Arham. Ini dari sisi keturunan ibu ya. Dan yang ketiga adalah asobah. Masih ingat asobah itu apa? Yang di sisa ya, sisa waris. Ini nanti kalau asobah kalian sudah pelajari dulu. Asobah itu apa saja? Asobah bi asobah bi nafsi, ada asobah bi ghairi, ada asobah ma'al ghairi. Ini semua juga punya konsekuensi. Dan ingat bahwa dalam hukum waris Islam hanya ada dua yang menjadikan sebab orang saling mewarisi. Satu, karena hubungan perkawinan. Perkawinan. Orang menikah akhirnya dapat saling mewarisi. Saling mewarisi. Padahal orang menikah itu hanya sekedar perjanjian antara antara laki-laki perempuan, tetapi bisa saling mewarisi. Yang kedua adalah nasab hubungan, karena ada hubungan darah. Inilah yang, tapi kalau kita lihat mana yang lebih kuat antara perkawinan dengan hubungan darah, mana kira-kira yang lebih kuat? Tentu hubungan darah lebih kuat daripada yang perkawinan. Nanti dipelajari, dibuka lagi kalian, kira-kira perolehan hubungan darah dengan pernikahan lebih banyak mana? Lebih banyak hubungan darah. Iya toh? Iya. Misalkan saja kira-kira istri kita, kalau misalkan suami ini meninggal, meninggalkan dua anak yang paling sederhana ya, dua laki-laki, anaknya laki-laki dan perempuan, istri ditinggal, kemudian masih punya dua orang tua. Kira-kira siapa bagian terkecil dari ini? Yang terkecil adalah istri. Oh ya, di luar ya. Karena apa? Istri hubungannya adalah hubungan pernikahan dengan perjanjian. Ya, tapi
Siapa yang paling banyak mendapatkan? Tentu keturunannya langsung. Langsung yang ketiga. Siapa? Anak Anak-anaknya. laki-laki misalnya. Nah, yaitu dia mendapatkan asobah. Tapi tidak meninggalkan orang tuanya, dia tetap mendapatkan bapak kita yang kita tinggal atau kakeknya anak ya, atau neneknya dapat 1/6. Ibunya dapat 1/6. 1/6 dengan 1/6 berapa? Dapat 1/3. Lumayan. Besar loh ya. Besar, Istri dapat berapa? 1/8. Di bawah itu ya. Jauh. Jauh. Artinya apa? Allah itu sangat menjaga waris ini bisa menjaga keturunan dan ditinggal generasi yang kuat. Ini yang penting. Oke, jadi ternyata yang terlihat, walaupun yang terlihat itu sepertinya dalam tanda kutip ya, tidak adil, namun sebenarnya jika dilihat dari sisi tanggung jawab dan hak, itu sebenarnya adalah yang Allah atur itu merupakan hal yang seadil-adilnya. Jadi begitu teman-teman. Jadi namanya mempelajari sesuatu tuh jangan hanya sekedar melihat luarnya saja ya, harus benar-benar dilihat ini kenapa seperti ini dan ini kenapa ayat ini berbunyi seperti ini, itu kan ada alasannya. Jadi kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Lalu untuk kemarin Ustadz, ini dari pertanyaan dari saya sendiri. Kemarin ketika magang di Pengadilan Agama Sleman ini, saya dan teman-teman ketua Pengadilan Agama ini berkata seperti ini. Jadi sebenarnya antara perguruan tinggi dan pengadilan agama yang merupakan tempat langsung praktek gitu ya Ustadz. Sedangkan di sini kan teori gitu. Harus banyak korelasi dan hubungan. Nah, salah satunya tentang bagaimana update dari ilmu itu sendiri. Nah, karena itu akan karena kasus ini kan semakin berkembang ya Ustadz. Gitu. Salah satunya tentang waris. Jadi ada kasus yang menarik menurut Ketua Pengadilan Agama ini, bahwasanya kan kalau di Indonesia sendiri ada pengadilan agama, ini tempat umat Islam bersengketa seperti itu. Nah, ketika dalam satu keluarga ini menyelesaikan sengketa, tentang menyelesaikan sengketa seperti itu. Dalam salah satunya merupakan sengketa waris. Dalam satu keluarga ada yang beragama Muslim, ada yang Islam, dan juga ada yang Katolik atau Kristen seperti itu. Nah, ini dibawa ke pengadilan agama. Nah, itu kan salah satu yang sangat sangat spesial gitu Ustadz, case-nya ini. Jadi itu menurut Ustadz gimana pembagiannya Ustadz? Sedangkan kan ada salah satu, karena kalau menurut tertolaknya waris itu kan ada beberapa hal, salah satunya kalau kita berbeda agama itu nggak bisa ya Ustadz, walaupun kita masih ada hubungan darah. Nah, itu menurut Ustadz kayak gimana tuh Ustadz? Sebelum saya jawab itu gini, di Indonesia terutama dalam pembagian waris itu sering terjadi konflik ya. Sangat sering Ustadz. Sering sekali. Makanya seperti disebutkannya pengadilan agama itu tempatnya menyelesaikan banyak konflik, termasuk diantaranya sengketa waris ya. Kenapa waris sering jadikan sengketa? Karena satu, jangan selalu menunda-nunda pembagian waris. Terus nanti aja. Ini tips trik ya, Bang. Kalau bisa begitu si mayat meninggal segera dibagi. Tetapi hak-haknya yang lain diselesaikan dulu. Apa diantaranya begitu meninggal, semua biaya utang, biaya mayat tadi ya, termasuk itu diselesaikan dulu, termasuk wasiat diselesaikan, baru terakhir masalah waris ya. Segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti akan jadi masalah. Lebih baik disegerakan. Yang kedua, kadang-kadang tidak punya ilmunya bagaimana membagi waris yang benar. Benar seperti itu. Kalau nggak punya ilmunya, akhirnya dibagi rata saja. Nah, suatu saat kok tidak ada yang kurang begitu berkenan dengan itu, jadi masalah. Dibawa lagi. Jangan berharap kalau udah dibagi rata itu tenang ya. Nanti kalau ada yang menggugat tetap akan disesuaikan dengan di mana harusnya hukum yang harus berlaku. Kalau itu antar umat Islam maka harus disesuaikan dengan waris Islam. Udah kadung semua harta dibagi, udah dipakai, bahkan ada yang dijual misalkan untuk dibagi ya. Ternyata ada konflik diselesaikan sampai pengadilan, dibagi ulang. Wah, jadi repot toh. Jadi semua salahnya, makanya segera kalau waris ini dibagi segerakan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Sekarang bagaimana kalau seandainya kasusnya
ada ahli waris yang bukan dari agama yang sama, Iya. misalkan non muslim ya, salah satu. Indonesia itu variannya begitu menarik ya, diantaranya sangat gitu ya. multi sekali, Ada yang multiagama. non muslim dalam satu keluarga, ada yang muslim. Selama itu yang meninggal itu adalah muslim, maka diselesaikan dengan cara Islam. Islam. Jadi patokannya apa? Si mayit, Si mayit ya, pewarisnya ini. warisnya ya, bukan anaknya. Bukan ahli waris ya. Jadi berarti. kalau ahli warisnya semuanya non muslim, tetapi Tapi kok pewarisnya kok pewarisnya muslim, maka cara Islam diselesaikan. Oke, berarti seperti itu ya Ustaz. Nah, Oke. bukan sebaliknya. Wah ini menggunakan KUH Perdata, tidak melihat. Nah kalau misalnya kasusnya adalah ada beberapa orang yang tidak bisa mendapatkan waris. Satu karena beda agama. Iya. Yang kedua karena Membunuh pewaris. Atau paling tidak kalau di Indonesia ditambahi karena mengancam pembunuhan. Itu diantara orang yang tidak mendapatkan waris. Nah kalau diantara misalkan gimana kalau non muslim, nanti kalau secara Islam nggak dapat, apakah nggak dapat? Tetap dapat ya. Dan ini diatur di dalam hukum wasiat di KHI. Oh, berarti bukan waris ya Bukan bahasanya. waris. Dan pakai apa? Pakai wasiat wajibah. Iya, wasiat wajibah. Ya pernah dengar. Jadi wasiat wajibah. Dan batasannya tidak boleh melebihi dari kepada ahli warisnya yang beragama Islam itu ya. Tidak boleh lebih sepertiga dari harta yang ditinggalkan si mayit. Nah, tapi pada saat teknisnya biasanya nanti akan tergantung hakim bagaimana. Yang penting hakim menyelesaikan secara adil. Biasanya misalkan kok anaknya laki-laki semuanya satu, yang keluarnya juga laki-laki, akan disamakan. Toh nanti yang penting jangan melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggal mayit. Maka apa? Pakai wasiat wajibah. Jadi tenang saja, semua tetap dapat waris. Begitu ya. Jadi begitu teman-teman. Istilahnya saja yang berbeda. Nah, iya. Namun karena kan namanya anak ya, hubungan anak dan orang tua itu kan pasti ada hubungan khusus gitu. Ada banyak hal-hal yang yang dipertimbangkan gitu. Kenapa? Jadi semua orang itu harus dapat. Jadi gitu. Walaupun berbeda agama, yang mana awalnya ini tidak boleh mendapatkan, bahkan tidak dapat sama sekali, namun Islam mengatur lagi bahwasanya ada wasiat wajibah di situ yang menjadikan orang di luar agama ini, di luar agama Muslim ini mendapatkan waris. Seperti itu teman-teman. Terjawab sudah pertanyaannya Ustaz? Iya, jadi seperti itu. Q&A atau tanya jawab bersama Ustadz Rum pada siang hari ini. Ustadz, syukron jazilan, makasih banyak, jazakumullahu khairan. Semoga apa-apa yang sudah kita perbincangkan tadi, yang teman-teman dengar dan saksikan, itu akan menjadi dasar atau pengetahuan baru, atau mungkin memperdalam pengetahuan teman-teman sebelumnya, yang mana berguna bagi teman-teman sendiri, bahkan keluarga teman-teman pasti sangat berguna ya Ustadz. Seperti itu. Jadi sekian dari kita, sehat-sehat selalu Ustadz, sehat-sehat juga Ustadz dan keluarga, teman-teman di rumah juga sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jaga diri. Sekian dari kami, sekian dari saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.